peserta Dialog Karirmu, aku Anissa. Selamat datang di rekaman Dialog Karirmu, Unleashing Talent Potential Through Succession Planning and Individual Development. Sebelum masuk ke rekaman materi, ada sedikit informasi penting nih buat kamu. Jika kamu adalah seorang HR atau pemilik perusahaan yang ingin mengelola SDM dengan lebih maksimal dan memberdayakan potensi karyawan melalui perencanaan suksesi, serta solusi digital agar mereka siap mengisi para pemimpin di masa depan, maka kursus Talent Management Succession Planning and Individual Development adalah hal yang perlu kamu pelajari. Silakan akses ke link berikut atau masuk melalui link yang terlampir di deskripsi untuk masuk ke kursus ini. Terima kasih dan selamat menonton rekaman dialog karirmu berikut ini. Oke, boleh dilanjut. Tadi udah kenalan ya, dialog karirmu itu apa, terus juga Mekar University itu apa, terus juga Mekari itu apa. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke sesi ice breaking-nya. Oke, boleh di next. Oke, nah teman-teman semua di sini bisa di-type ya jawabannya di kolom chat. Setuju atau tidak setuju sih dengan statement kalau karyawan ini yang direkrut sudah sesuai kualifikasi lowongan kerja yang diterbitkan, maka pelatihan itu tidak diperlukan lagi. Oke, ini ada jawabannya nih. No, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Oke, nah ternyata hampir semuanya yang di sini yang hadir tidak setuju dengan statementnya ya. Oke, boleh di next? Nah, ternyata di sini ada statement yang kedua. Jika perusahaan sudah mengidentifikasi calon suksesor untuk program succession planning, perusahaan tidak perlu lagi mencari kandidat eksternal. Setuju atau tidak setuju? Oke, ada yang jawab tidak setuju, ada yang jawab setuju, ada yang jawab tidak setuju lagi. Nah, ini kayaknya 50-50 ya, setuju atau tidak setuju. Oke, boleh di next? Nah, tadi dua statement tadi sebenarnya teman-teman nanti akan kita bahas ya, kupas tuntas bareng sama narasumber kita di sore hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa tanyakan juga ya di kolom chat eh, untuk pertanyaan terkait dengan pembahasan di hari ini. Nah, boleh di next lagi? Untuk challenge-nya nih teman-teman semuanya, jadi jangan lupa untuk share momennya nih sudah mengikuti dialog karirmu di hari ini di Instastory-nya teman-teman, di Instagram ya berarti. Atau mungkin ternyata teman-teman di sini ada yang mau tag juga di LinkedIn. Siapa tahu juga nanti mau connect juga sama narasumber kita di sore hari ini. Boleh banget, tinggal di-share aja ilmu apa aja sih yang didapatkan. Dan teman-teman yang postingannya itu teroke atau mungkin terciamik nih dari pandangannya panitia tim Mekar University, teman-teman akan mendapatkan merchandise menarik dari Mekar University. Kalau di Instagram jangan lupa tag ke IG Mekari Unif. Kalau misalnya ternyata di LinkedIn, teman-teman boleh banget tag Mekari University. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke agendanya. Yang pertama itu adalah opening. Yang kedua itu adalah sesi yang pertamanya itu adalah Unleashing Talent Potential Through Succession Planning and Individual Development. Section yang kedua itu adalah Discussion and Q&A Session. Dan yang terakhir itu adalah Closing. Boleh di next. Nah, sebelum kita masuk nih ke acaranya, aku mau ingetin dulu nih ke teman-teman semuanya untuk selesaikan Red As, di mana teman-teman kalau menyelesaikan Red As itu bisa mendapatkan rekaman webinar, terus juga e-certificate, dan juga penawaran menarik nih dari Mekar University. Jadi jangan lupa untuk isi feedback formnya, kasih informasi atau mungkin masukan-masukan yang menarik ya untuk pengembangan tim Mekar University juga melalui uh, sesi Red As ini. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke sesi talk show-nya teman-teman semuanya.
tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pengenalan dulu nih. Oke, boleh di next? Nah, di sini sebenarnya kita sudah kedatangan nih dengan narasumber kita di hari ini, tapi mungkin aku mau kenalin dulu nih. Kalau beliau Pak Yanuar Kurniawan itu bekerja sekarang ini sebagai Senior Vice President Group Head of Learning and Development Lazada Group. Mungkin teman-teman di sini yang suka belanja dan ternyata Lazada mania banget. Nah, ini ternyata ketemu nih sama sore hari ini sama speakers kita. Terus juga beliau sebelumnya itu pernah bekerja sebagai Associate Principal di Korn Ferry. Terus juga beliau sebelumnya lagi pernah bekerja menjadi HR Learning and Development di Daimler Trucks Asia. Nah, ini plot twist banget nih. Ternyata dari education-nya Pak Yanuar ini sebelumnya itu lulusan dari Universitas Gajah Mada, jurusannya adalah accounting. Lalu bersekolah kembali nih di Globis University as Graduate School of Management, ambil master's degree-nya itu adalah Business Administration, spesifiknya adalah Strategy and Entrepreneurship. Tapi kenapa ya, kok plot twist nih? Kok karir petnya di HR ya? Nah ini mungkin kita bisa kupas tuntas ya. Kenapa nih kok bisa akhirnya nyemplung ke dunia HR? Oke, boleh kita sapa dulu ya untuk speaker kita hari ini. Selamat sore, Pak Yanuar. Halo, selamat sore. Nah, selamat sore. Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat. Sehat, Terima wah kasih. syukurlah. Itu mudah-mudahan teman-teman juga di sini sehat ya kabarnya. Nah, Pak, ini mungkin langsung kita mulai aja kali ya ngobrol-ngobrolnya. Gimana, Bapak udah siap? Siap, Oke, kalau boleh. gitu. Nah, tadi nih Pak, karena menarik banget nih, education-nya itu lebih ke arah sebenarnya manajemen dan juga accounting. Tapi kok Bapak bisa nyemplung sih sekarang itu ke dunia HR? Boleh diceritain nggak sih Pak? Kenapa kok bisa nyemplung? Jadi, long story short, memang education background itu accounting, finance. Um, my starting career itu actually in finance, tapi nggak lama. Jadi, I start career finance di PNG, and then I would like untuk learning berbagai macam industri. Sehingga at that time I decided to move from finance, and also at the same time I probably not seeing myself as a finance person for the future. Makanya aku pindah, pengen belajar berbagai macam industri. I moved to consulting, and it just so happened I started in the HR consulting instead of other um, consulting spesifik gitu kan. Yaitu yang kemudian bring me as an HR professional sampai sekarang gitu. Oke, nah ternyata tadi di awalinya itu sebenarnya di dunia finance sesuai dengan background ya Pak ya. Tapi ternyata masuk ke konsultan dan itu masuk ke HR dan akhirnya ternyata nyaman sampai sekarang ya Pak ya di dunia HR. Tuh, jadi sekarang di HR juga um, very grateful karena em, pada saat di konsultan bisa belajar berbagai macam industri. Awal-awal dulu belajar mining, kemudian yang terkait dengan pharmaceuticals, kemudian beberapa klien dari properti, kemudian beberapa klien dari FMCG, and had experience to work as an HR dengan Mitsubishi Fuso after my MBA. And then when I return back to Indonesia as a consulting before Lazada, very grateful karena had an experience to have client overseas. Jadi ada satu klien di Sri Lanka waktu itu, dan juga kita ada program yang bekerja sama dengan top university overseas. So at that time we had partnership dengan Wharton, dengan MIT, dan juga dengan Darden School of Business dari University of Virginia. Sehingga I was grateful juga waktu itu punya kesempatan untuk visiting Amerika 2 kali.
Yang pertama ke Washington DC karena Darren ada di sana, dan yang kedua ke Boston. Nah, itu plus juga trip ke Vancouver, Kanada karena kita ada um, benchmarking dengan top company di Vancouver juga. So, and then I move dari consulting ke corporate, joining Lazada Indonesia. Was there for 3.5 years. Before now, I just recently moved to handle a regional role di Singapore. So yeah, it was quite rich and interesting experience, sehingga hopefully dengan talk show ini juga bisa sharing ke teman-teman sekalian. Oke, keren banget nih. Ternyata ya speaker kita di hari ini mungkin teman-teman semua di sini juga ada yang sudah mengenal Pak Yanuar lewat LinkedIn. Nah, ternyata ketemu langsung di acara hari ini ya. Nah, em, tadi Bapak juga sudah sebutkan ya, ada beberapa role yang sudah Bapak lalui nih sebelumnya. Nah, tapi kalau untuk di posisi yang sekarang ini, daily activity-nya itu sebenarnya ngapain sih, Pak? Um, di posisi sekarang, basically I'm leading the learning and development team for the region. Jadi beberapa yang kita development for the top most senior level in the organization. Kemudian kita juga ada project untuk enriching our learning catalog, strengthening the in-house training program and make it more standardized across country, supaya masing-masing country bisa saling sharing their best program yang juga bisa kemudian dimanfaatkan oleh country lain. And then kita juga termasuk taking care of the soft skill of the functional trainingnya kita. Jadi kita equipping for one of our functional department yang cukup krusial terkait dengan kemampuan problem solving, kemampuan business analytics, kemampuan critical thinking, and also we are responsible in building up learning culture in the organization, di mana kita mulai dengan um, different way of providing the learning content, yaitu dengan konsep yang lebih bite size, karena kita juga following bagaimana yang generation ini consume konten gitu kan. Kalau kita consume konten sekarang, instead of 1 hour YouTube video, mungkin orang lebih tertarik untuk melihat 5 menit TikTok video gitu. And it all about education kan. It can be about tips of doing something. It can be about how to be a better leader, being explained in a concise way sehingga lebih nangkep ke orang-orang. And that's some of the projects yang sekarang under my scope. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, karena titelnya itu, Bapak sekarang ini di positionnya itu di Lazada Group. Kalau boleh tahu ada sampai berapa negara sih Pak, yang sampai Bapak harus put concern gitu sama karyawan-karyawannya sekarang ini? Jadi sebetulnya kita ada di 6 negara Southeast Asia. Jadi kita ada di Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan juga Singapura sendiri. Jadi di Singapura ada 2 tim untuk yang handle Singapura. Kemudian kita juga ada regional team karena regional headquarter ada di sini. Plus kita juga ada tim di China. Um, jadi that would be my coverage basically. Wah, keren banget. Berarti ini sebenarnya Bapak juga belajar ya, diversity banget ya, masing-masing karyawan sendiri. Di 6 negara pasti semuanya beda-beda ya Pak ya. Ya, Dan itu menjadi challenge apa ya? Seseru itu kah sebenarnya? well, I mean, like kalau kita belajar tentang itu, there is always be differences, but that there is always a similarity as well, ya kan? Karena di sini I work with team dengan coming from the diverse background.
Dan juga when I deliver training for the regional team di Singapura. I deliver training for tim di Indonesia, and also kemarin I deliver training for leaders di Filipina. So I would be able untuk seeing bahwa a part of the differences in terms of, you know, culture, way of thinking, way of working, tetapi juga ada similarities in terms of how we do things, how the leaders need to be equipped, gitu kan. So it was very interesting to see. And ya nanti kalau teman-teman juga had an opportunity untuk overseeing a different market, I think what is important adalah always have an open mind, and we need to think that nggak ada yang one size fits for all gitu, karena kan kita harus selalu consider the cultural nuances, local context, and so on. Walaupun nggak juga berarti bahwa everything harus 100% customized, karena as I mentioned juga ada persamaan dari perbedaan itu. Oke, keren banget nih, Pak. Nah, mungkin bisa kita langsung aja nih, Pak ya, ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih, karena banyak banget nih ada pertanyaan dari succession plan dan juga IDP, karena sesuai dengan topik kita di hari ini. Tapi mungkin kita selaraskan dulu kali ya, Pak. Dan Bapak juga sebagai instruktur dari Mekar University juga nih, boleh dikasih tahu nggak sih, Pak, kalau succession plan dan juga individual plan ini atau individual development plan ini tuh sebenarnya ada perbedaan dan masing-masing itu definisinya apa sih, Pak? Jadi kalau kita berbicara mengenai succession planning dan individual development planning, um, it's something yang different tetapi di dalam it interlink gitu kan, saling berhubungan tapi berbeda. When we are talking about succession planning, ini adalah bagaimana kemudian kita bisa merencanakan persiapan successor secara sehat. Kalau kita nggak punya succession planning yang baik, ketika kita kehilangan leader di dalam suatu organisasi, kita akan sangat bingung untuk mencari pipeline talentnya ini kemana, gitu kan. Dengan kita punya succession planning, kita sudah bisa memetakan untuk masing-masing posisi, terutamanya critical position. Um, untuk critical position A misalnya, oh ini calon suksesornya adalah Agus dan Budi. Untuk critical position B, calon suksesornya adalah Susi dan Tina, and so on and so forth. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita juga bisa lebih targeted ketika kita mau mengadakan talent development program, gitu kan? Sehingga kita bisa mengadakan talent development program yang membantu para suksesor-suksesor ini untuk lebih siap um, mengemban tugas di atasnya. Oleh karenanya, dan ini nyambung ke individual development plan. Karena pasti kayak tadi saya sampaikan, successor A di mana itu Budi dan Tony, atau successor C di mana itu Tina dan Susi, masing-masing orang pasti punya um, development plan yang slightly different. Bisa jadi Budi sangat kuat in terms of communication skill, tetapi dia kurang di strategic thinking. Nanti Tony dia lebih kuat di strategic thinking, tetapi kekurangan dia adalah dia harus lebih dikuatkan dalam mengelola tim, for example. Nanti Susi bisa berbeda lagi. Nah, fungsi dari individual development plan adalah membantu untuk mengcapture masing-masing individu apa yang mereka harus kembangkan. Sehingga ketika kita melakukan diskusi terkait dengan succession planning, ketika kita juga melakukan diskusi mengenai talent yang ada, kita kemudian bisa lebih spesifik dan targeted what kind of development intervention untuk masing-masing dari mereka. Nah, penjelasan lengkapnya juga ada di dalam kursus succession planning yang saya kemudian menjadi pengajarnya di situ. Oke, nah itu ya teman-teman ya, bedanya dari succession plan dan juga individual development plan itu tuh apa sih? Nah ternyata ini sebenarnya saling berkaitan ya Pak ya, antara succession dan juga individual development plan. Ya, Oke, nah tadi sebenarnya di bagian ice breaking nih Pak, itu kan ada pernyataan ya, kalau
karyawan yang sudah direkrut itu dan sudah sesuai kualifikasi, itu nggak perlu ada pelatihan yang diperlukan lagi. Nah, itu sebenarnya tuh benar atau salah nggak sih Pak pernyataan itu? Nah, Dan ini, nah, dan eh, apa? dan mungkin pertanyaan lanjutannya adalah, kalaupun misalnya ternyata itu harus ada, seberapa penting sih Pak untuk succession plan dan juga IDP ini di dalam suatu perusahaan? Oke, nah, tadi kan juga ketika teman-teman menjawab, cukup bervariasi ya. Ada yang setuju dan ada yang kurang setuju. Em, jadi, my perspektif akan seperti ini. Ketika kita rekrut orang yang sudah cocok in terms of capabilities. Nah, pertama kita juga harus bertanya, karena when we are talking about capabilities, itu selalu comprises dari yang technical capabilities dan juga dari leadership capabilities. Kalau kita merekrut orang on the for a leadership position atau for a people manager position gitu kan. Jadi bisa jadi that person sangat bagus in terms of technical capabilities, tapi nggak bagus di leadership capabilities. Atau sebaliknya, sangat bagus sebagai pemimpin tapi kurang kuat in terms of technical. Jadi masih perlu pengembangan di situ. Kemudian kalau ternyata ya kita sudah rekrut orang yang udah cocok banget nih. Oh, dia teknikalnya jago, kemudian leadershipnya jago, apakah masih perlu pengembangan? The My perspektif adalah yes or no, ya kan? Nggak perlu kalau untuk di posisinya dia saat ini, karena sudah very fit, ya kan? Tetapi, again, karir seseorang tidak akan berhenti di posisi dia saat ini, gitu kan? Kan kita juga harus memikirkan terhadap karir seseorang 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Sehingga itu juga kemudian menjadi salah satu fungsi dari IDP dan succession planning. Karena succession planning juga membantu individu untuk melihat karir path-nya, dia ke depan akan kemana, gitu kan. Although you are fit for a particular position, nah, ada satu quote yang saya suka, gitu kan. What bring you here might not bring you there. Jadi apa yang membawa kamu ke posisi saat ini, belum tentu bisa membawa kamu ke posisi selanjutnya. Therefore, having the understanding of the individual development plan, biasanya untuk orang yang bahkan sudah fit di posisi saat ini, ketika kita menuliskan individual development plan, it's all about befitting on the upper position sebagai successor posisi di atasnya. Orang itu masih lack apa, gitu kan? Sehingga apakah kemudian pengembangan masih dibutuhkan? Yes, tetapi di dalam konteks bagaimana kita mempersiapkan orang ini untuk role yang lebih besar, bukan untuk role saat ini. Kalau memang orang ini sudah betul-betul fit, baik leadership, technical, dan aspek yang lain. Oke, terima kasih Pak Yanuar atas jawabannya nih. Dan ternyata IDP dan succession plan ini emang penting banget ya teman-teman semuanya untuk perusahaan dan juga untuk karyawan itu sendiri. Nah, untuk di pernyataan selanjutnya nih Pak, ini sebenarnya adalah pernyataan yang mungkin bikin ketar-ketir karyawan sih. Kalau misalnya ternyata ada possible untuk bisa menaikkan karir atau mungkin melanjutkan karirnya nih di perusahaan kita, eh itu kan biasanya kita plan dengan succession plan itu kan ya Pak ya. Nah, tapi sebenarnya butuh juga nggak sih ketika kita sudah plan untuk succession ini, kita perlu juga hire orang-orang dari eksternal. Padahal kan kita sebenarnya udah ada plan ya, kira-kira oh orang ini bisa nih di posisi ini. Tapi sebenarnya dari perusahaan sendiri itu membutuhkan juga nggak sih Pak untuk hire dari eksternal juga? Okay, so what is the difference between having a strong succession plan dengan not having um, succession plan gitu kan? Tapi sekali lagi di dalam pertanyaan ini juga it can be a few possibilities. When we are doing a succession planning exercise, ya, not necessarily kita bisa mengidentifikasi bahwa semua posisi itu kita punya internal ready successors, ya kan? Nggak ada garansi, oh ya, let's do succession planning exercise dan masing-masing dengan cantiknya, oh box ini kita masing-masing punya 2 atau 3 successor. Enggak.
There is no guarantee on that. Actually, this exercise akan membantu kita untuk mengetahui the healthiness of our internal talent pipelining, gitu kan. Internal talent pipeline kita sesehat apa? Apakah kita memang punya banyak talent potensial yang siap untuk menggantikan posisi di atasnya, atau ternyata ketika kita potret, we lack of talent, gitu. Sehingga it depends. Kalau memang ketika kita setelah melakukan succession planning exercise and we found out bahwa oh posisi ini kita kekurangan orang, padahal ini posisi yang cukup critical dan kita nggak bisa afford um, a long term vacancy, makanya kita butuh backup dan kita nggak punya backup, dan external recruiter masih dibutuhkan. Tetapi external recruiternya ini lebih berfungsi untuk preparing the future successor, gitu kan, atau menjadi backup posisi saat ini. Recruiter ini bukan untuk langsung menggantikan orang di atasnya, for example. Kalau misalnya ternyata kita melakukan potret um, dan kita punya talent pipeline yang cukup sehat, satu posisi ada 2-3 orang, dan masing-masing readiness-nya juga cukup sehat. Satu orang let's say ready 1-2 tahun, orang yang lain ready-nya 2-3 tahun, sehingga siapapun yang keluar atau siapapun yang kemudian mendapatkan role baru, kekosongan itu langsung bisa diisi dari bawah. If the ideal situation happen, kemudian bisa meminimalisir kebutuhan kita untuk melakukan external recruitment di level-level atas. Sehingga rekrutmen strateginya bisa lebih difokuskan bagaimana kita kemudian mendapatkan fresh graduate yang sangat berkualitas. Kalau memang filosofi dari company-nya adalah grow from within, gitu kan. Semakin bagus kita bisa dapat fresh graduate, ya kemudian kita tinggal berarti yang harus dilakukan adalah menguatkan program internal development sehingga kita selalu bisa punya talenta-talenta successor-successor baru internally yang bisa fulfilling um, internal talent gitu. Nah, jadi depending on the context, depending on the cases, tapi dengan kita melakukan succession planning exercise, dengan kita kemudian bisa memetakan development plan dari masing-masing individu, akan juga membantu rekrutmen strategi kita untuk lebih terfokus, instead of sporadis. Oh ini ada orang yang langsung kita tutupin. Oh ini ada orang yang gitu kan. Jadi lebih bisa um, teratur juga. When we have a strong succession planning, akan membantu juga a strong recruitment strategy and planning. Oke, nah ternyata tadi yang di cover nih sama aku tadi dari jawaban Pak Yanuar, sebenarnya itu balik lagi ke internalnya sendiri ya Pak ya. Jadi kalau misalnya selama internal ini sehat, sebenarnya succession plan itu bisa berjalan dengan baik dan juga untuk merekrut pihak eksternal itu justru lebih minim ya Pak ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Nah, selama Bapak di posisi ini dan udah berpengalaman ya Pak ya, berarti di ranah succession plan dan juga IDP ini, ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi? Atau mungkin ternyata Um, selama bekerja di sini, eh, secara umum tantangan apa aja gitu yang dihadapi? Oke, jadi memang em, kalau melihat ya di sini, oh sorry, untuk pertanyaan yang sebelumnya, before I talking about the challenges, ada satu poin yang pengen aku emphasize. Kenapa kemudian external recruitment ini em, harus kita minimalisir kalau kita punya talent pipeline yang sehat. One important reason adalah salah satu cara untuk kita mengengage kita punya karyawan saat ini, terutama generasi-generasi muda, is not all about money, tetapi bagaimana kita mengengage mereka itu juga dengan giving them the understanding how they can grow within the company, ya kan, karir path-nya seperti apa, opportunity berkembangnya seperti apa, di mana IDP dan juga succession planning exercise akan membantu, dan saya juga menceritakan lebih detail di dalam online course-nya Mekari ini. Bayangkan aja kalau misalnya kita sudah punya talent pipeline yang sehat, kita lihat orang-orang ini siap untuk mengisi posisi di atasnya, tetapi ketika for whatever reason posisi di atasnya kosong, kemudian kita bawa orang dari luar,
what would that actually affecting the moral of our employee, ya kan? Pastinya orang-orang yang bertanya-tanya loh, kok we are trying our best, kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan atasan kita, kita sudah um, ready untuk itu loh, kenapa kok masih aja diambil orang dari luar? Then what would be my future in the company? And then that would also create people who left the company. Nah ini kan tentunya kita nggak mau gitu ya, kehilangan talent-talent yang bagus, talent-talent yang ready just because we didn't, plan the succession accordingly, sehingga justru malah backfire terhadap kita punya employee moral dan engagement. Nah itu yang menurut saya poin penting yang tadi lupa saya sampaikan. Nah, sekarang kalau kembali ke pertanyaan yang terakhir terkait dengan challenges melakukan succession planning, dan IDP exercise, pasti yang pertama adalah it needs alignment dari bisnis. Kalau kita mau melakukan succession planning dan nanti teman-teman kalau ikut online course-nya, first step-nya kan pasti kita harus menentukan dulu critical position itu yang mana yang mau menjadi kita fokus gitu kan. Karena kalau nggak kita menentukan itu semuanya kita pikir critical position, then our focus would be spread out. Ya, we just don't have enough resources gitu. Nah, untuk memutuskan critical position itu pasti butuh diskusi, alignment, buy-in dari bisnis, itu juga penting. Yang kedua, jadi itu tantangan yang pertama, alignment, buy-in dari bisnis terkait dengan critical goals. Yang kedua juga alignment dari bisnis, dan juga seberapa mampu kita mengakses talent kita itu secara objektif gitu. Jadi kalau kita bilang, oh ini talent sudah ready, baik secara performance maupun secara potensial, it means kita harus punya performance management yang mature. It means kita harus punya potential assessment yang mature. Jangan sampai assessmentnya salah gitu kan. Kalau kita bilang, oh ini talent udah ready 1 sampai 2 tahun, atau bahkan kita bilang nih talent sudah ready now, kemudian kita promote talent ini, dan di role yang baru justru talent ini struggling, and bring the department down, itu kan justru hal yang nggak mau kita lakukan kan. Sehingga accuracy dan objectivity dari talent assessment itu juga kemudian menjadi tantangan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah again ketika kita berbicara mengenai succession planning dan IDP, ini kita juga perlu melihatnya secara holistik. Jadi yang ketiga, sebelum berbicara yang holistik, yang ketiga tantangannya, holistik itu yang keempat, yang ketiga adalah dari talent-talent ini juga butuh proactiveness untuk mengisi mereka punya IDP, gitu kan? Karena IDP adalah sesuatu yang harus didiskusikan bersama dengan atasan. So the third challenge is always about time. Atasannya sibuk, ya kan? Saking sibuknya dengan ini, jadi nggak pernah ngomong dengan timnya mengenai pengembangan mereka. Timnya sendiri juga karena sudah sibuk kerja, mereka nggak terlalu peduli dengan mereka punya IDP. Padahal it's an important document for career pathing. Jadi awareness itu yang kemudian juga harus kita bangun. Kenapa sih kemudian punya IDP ini penting? Nah, yang keempat, tadi saya bilang, another things adalah we need to look it at the holistic perspective. Kenapa? Misalnya kalau employee kita sudah menuliskan IDP, tetapi kita nggak punya program pengembangan untuk mendukung IDP-nya mereka. And then what does that impacting the people? People akan bilang bahwa lo aku sudah spending let's say 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk menuliskan my individual development plan, tetapi company tidak memberikan sarana apapun for me to develop. Then why should I write this at the first place gitu kan? Nah, kemudian ini akan menjadi dokumen yang menurut mereka nggak bermanfaat. They do not see the values, they do not see the benefit, and then it will go into laci aja, dia akan berdebu gitu kan. To make the IDP live, it needs to be connected dengan, oh this is my IDP, this is how I would like to develop, this is what the company can provide. Walaupun memang nanti teman-teman juga bisa lihat di kursus saya, when we are talking about development, it's not only about in class, ya kan? Karena development always need to be seen from the 70-20-10 perspective, di mana ada yang terkait dengan on the job, ada yang terkait dengan mentoring atau learning from others, dan ada baru yang in-house workshop. Nah, yang kelima, tantangan yang terakhir adalah all of the HR project need to start with the culture building awareness. Jadi kita harus start dengan awareness bahwa
Dan awareness ini di semua layer of the organization. Kita harus bisa convince our top stakeholder bahwa project ini penting untuk healthiness of the organization in terms of talent pipelining. Kita juga harus bisa menjelaskan kepada semua karyawan why they need to put their IDP. And it's not easy, gitu kan? Karena apa? Karena kita melihatnya dari HR perspektif ini penting. Tetapi apa yang kita rasa penting, karyawan-karyawan itu belum tentu merasa penting. Sehingga communication plan, engagement plan, insentifikasi untuk mereka juga sometimes it can be needed gitu untuk membantu changing their mindset, changing their behavior sehingga kita bisa create development culture within the organization. Kira-kira itu 5 tantangannya. Wah, setuju banget sih Pak. Ya, apalagi yang time sih. Mungkin ini kayaknya permasalahan umum ya Pak ya. Kayak, Ya, aduh tim aku aja ini goal sama targetnya udah banyak banget. Jangan ditambah-tambah dong goals untuk diri sendiri. Biasanya kayak gitu ya Pak ya. Padahal kan sisi HR tuh justru perhatian ya Pak. Kalau kamu melakukan ini tuh akan berimpact ke karir petnya loh, akan lebih bagus lagi loh kalau misalnya ternyata kamu menyelesaikan beberapa plan untuk development pengembangan diri. Sebenarnya kayak gitu ya, Pak ya. ya, Nah, tapi correct. sebenarnya ada solusinya nggak sih, Pak? Terutama untuk yang time itu. Biasanya suka jadi excuse nggak sih, Pak? Um, I mean, at the end of the day, we need to make time to have time. Jadi, ke- kalau makanya dari kita, dari HR, what we need to do adalah we need to be able to deliver the values gitu loh. Ketika orang sudah tahu dan merasakan manfaatnya, then the willingness itu akan coming from within. Tanpa disuruh pun mereka akan melakukan. Kenapa? Karena they see the benefit. Whenever they are not able to see the benefit, whenever they are not able to understand why they need to do a particular things, ya akan susah untuk kita merubah behavior. Again, cara untuk merubah behavior ya kita harus merubah mindset gitu kan. And then mindset changing is not something yang kita bisa build overnight. Tetapi tetap the low hanging fruit menurutku adalah once kita bisa kasih the intangible impact and values for that particular individual, then individual juga akan mau. Kalau kita bisa showing impact dan values for the company, dan kemudian kita juga akan lebih mudah mendapatkan buy-in dari top stakeholder dan mereka bisa force untuk top down, gitu kan? Oh ini top down harus dilakukan. Sometimes if we cannot do it, sometimes changing the what I would like to say, sometimes changing the culture and habit kadang harus di force rather than make it an option gitu kan. Force dari top management ini harus ini harus ini harus. When we build that, then everything it become the automatic kan. Kalau kita mau building habit kan harus ada sesuatu yang kita lakukan secara konsisten dulu kan until it become a habit. Itu sih Anissa. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Yanuar. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A-nya nanti ya, Pak. eh Karena tadi Bapak juga udah mention juga nih, kira-kira teman-teman kalau misalnya mau lebih dalam lagi tahu tentang IDP dan juga succession plan itu bisa masuk ke kursus saya. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Atau mungkin menurut Bapak kenapa sih harus ikut kursus dari Bapak ini? Um, Menurutku kursus ini cukup komprehensif, basic understanding. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang nggak tahu, siapa tahu ada rekan-rekan juga yang sudah mengambil kursus online dan join di webinar ini bisa sharing the experience di chat gitu kan, how you 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 feel about the courses. Tapi menurut saya kursus ini cukup komprehensif for the basic understanding mengenai karir path, mengenai IDP dan juga ada template yang bisa di-download juga yang bisa mungkin membantu teman-teman preparing for the fundamentals gitu. Jadi silahkan teman-teman coba lihat di kursusnya dan dibagi di dalam beberapa segmen sehingga membantu untuk teman-teman focusing, knowing in a bite-sized learning juga. Nggak semuanya langsung satu sebrek gitu kan, tapi all coming on the different sections. So yeah, please do try and share the feedback to me sehingga saya juga kemudian bisa improve for the future courses.
Oke, terima kasih Pak Yanuar atas jawabannya. Mungkin nanti Pak Yanuar bisa tahan dulu nih, sabar dulu ya Pak ya. Karena nanti kita akan ada sesi Q&A-nya nih, karena ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait dengan topik di hari ini. Karena topik hari ini seru banget nih. Jarang-jarang kan orang untuk tahu lebih dalam lagi nih IDP dan juga succession plan itu seperti apa. Oke, boleh di next. Nah, di sini teman-teman semuanya, aku mau kenalin nih, kira-kira fitur apa sih yang sebenarnya itu bisa dikaitin nih sama topik kita di sore hari ini. Boleh di next? Bayangkan bila seluruh aktivitas HR dapat dilakukan dari satu aplikasi, memberikan HR Anda fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaannya dari mana saja, kapan saja. Dengan Mekari Talenta, seluruh pengelolaan administrasi HR menjadi lebih efisien berkat sistem HRIS yang otomatis dan berbasis cloud. Data karyawan disimpan terpusat di satu database online sehingga proses onboarding menjadi lebih mudah dan rapi. Karyawan juga dapat melakukan absensi online dan mengajukan cuti dengan proses approval yang transparan. Mau mengajukan reimbursement? Tenang, bisa dilakukan secara paperless langsung dari aplikasi mobile Mekari Talenta. HR tak perlu pusing dengan proses manual yang ribet dan memakan waktu. Mulai dari rekap data, penghitungan payroll, hingga distribusi gaji, semuanya serba otomatis. Slip gaji juga bisa langsung diakses dari handphone masing-masing karyawan. Selain itu, Anda juga bisa melakukan penilaian kinerja secara objektif dan memberikan benefit yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan mendapatkan insight HR berdasarkan data analitik. Serta masih banyak hal baik yang bisa ditemukan di Mekari Talenta. Dapatkan semua kemudahan pengelolaan karyawan karena semua hal baik di HR Oke, nah tadi kita sudah berkenalan dengan Mekari Talenta itu apa, karena aku udah sempat mention juga di awal, kalau Talenta itu adalah software berbasis HR, karena kita hari ini bahas HR, jadi aku mau kenalin juga nih untuk software HR itu dari Mekari itu apa, yaitu Talenta, di mana fiturnya itu ada Talenta Succession Plan dan juga Talenta Individual Plan. Nah, di mana kalau untuk succession plan ini adalah fitur untuk program suksesi yang sudah seperti Pak Yanuar infokan juga tadi. Jadi nanti teman-teman bisa manage secara real time untuk succession plan dengan software Mekari Talenta itu sendiri. Nah, selanjutnya, boleh di next. Ada fitur untuk individual development plan untuk mempermudah nih dari sisi HR untuk tracking kira-kira dari karyawan yang bisa kita kembangkan itu plannya apa aja sih untuk memenuhi mungkin program succession plan atau mungkin ternyata program-program lainnya. Oke, boleh di next. Nah, kalau misalnya nih ternyata teman-teman itu mau merekomendasikan menggunakan Mekari Talenta, teman-teman boleh banget ya untuk scan barcode atau klik link yang ada di Zoom chat untuk berikan informasi terkait dengan referral program ini dan juga untuk teman-teman yang sudah berhasil untuk mereferkan partnernya atau mungkin ternyata teman-temannya untuk menggunakan software Mekari, teman-teman itu bisa mendapatkan kursus dari Mekari University secara gratis. Oke, boleh di next. Nah, di sini juga teman-teman, aku mau infokan juga nih, Mekari di tahun ini itu mengadakan Mekari Conference 2023. Jadi, teman-teman, kalau misalnya nih ternyata pengen dapetin ilmu lebih banyak lagi tentang digitalize atau mungkin tentang HR atau mungkin informasi-informasi lainnya untuk menambah skillnya teman-teman, boleh banget ikuti Mekari Conference dengan mendapatkan harga early bird di sekitar 149.000 ya, yang mana Mekari Conference ini itu diadakan di ICE BSD Tangerang di 7 September 2023 di weekday sih sebenarnya, tapi mungkin kalau misalnya ternyata teman-teman mengikuti conference ini worth it juga kok untuk mendapatkan ilmunya. Oke, boleh di next.
Nah, Makari Conference tidak hanya conference aja teman-teman semuanya, tapi nanti teman-teman itu akan mendapatkan expert class juga nih. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikuti Makari Conference ya. Oke, ini ada beberapa expert class nanti yang akan mengisi di sesi Makari Conference. Oke, boleh di next. Nah, sekarang aku mau infokan lagi nih challenge-nya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share di IG atau mungkin ternyata di LinkedIn juga boleh banget nih untuk mendapatkan merchandise menarik dari Mekar University. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke sesi Q&A-nya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya ya. Ada di kolom Q&A. Mungkin kita mulai dari kolom Q&A dulu ya, Pak. Di sini ada pertanyaan dari Mas Agung Wusono. Izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan dan mengelola talent potensial di perusahaan yang beroperasi di banyak negara seperti Lazada? Karena tadi juga Bapak juga eh, share juga ya kalau Lazada ini ada di 6 negara, di mana Lazada ini juga berbeda budaya, skill, dan kemampuannya agar bisa berkolaborasi mencapai goals dan korporasi tetap eksis. Terima kasih. Boleh dijawab, Pak? Ya, baik. Jadi um, I always work in the multi cultural company gitu ya. Baik dari start karir di PNG, kemudian when I work as a consultant with Heigo Conferry, kemudian ketika di Jepang dengan Daimler Truck Asia, dan terakhir di Lazada, it's a multi-nationalities company. Jadi for me, what really helpful is always masing-masing orang itu punya cross-cultural understanding. Dan ada beberapa metode atau tools yang bisa digunakan terkait dengan pemahaman tersebut, gitu kan. Karena em, kalau kita tahu, biasanya konflik itu terjadi apakah memang orang itu punya intensi yang buruk? Enggak, selalu. Most likely konflik itu terjadi karena isu komunikasi, karena kesalahpahaman, karena orang lain mungkin merasa bahwa other person is the same with me, gitu kan. Sehingga tahap pertama yang harus dilakukan, even doesn't, adalah pemahaman tentang cross cultural, bahwa perbedaan itu sebetulnya adalah senjata untuk kita makin kuat. And the understanding, contoh satu yang bisa kita pakai, because I also deliver this cross cultural training, dan sekarang kita juga lagi ada diversity, equity, inclusion campaign yang saya juga terlibat untuk awareness employee di sini. Let's say teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar, kalau belum pernah dengar, ada culture map dari Erin Meyer. Itu bisa juga dipakai untuk membantu sehingga kita bisa tahu, for example, in terms of communication preference, ya kan, direct communication atau indirect communication itu bisa beda-beda. Indirect communication itu berarti apa? Berarti komunikasinya itu nggak langsung, ada layernya, ada nuansesnya. Orang bilang ya belum tentu ya, gitu kan. Bilang enggak belum tentu enggak, mau jawab harus muter-muter dulu. Kalau direct communication, let's say lebih yang straightforward. Dan ini juga sometimes berhubungan juga dengan bagaimana feedback itu diberikan, kan. Ada yang memberikan feedback secara direct, ada yang memberikan feedback secara indirect. Why does this talk about culture? Sometimes orang yang terbiasa dengan budaya, let's say saya, karena saya orang Jogja, saya grow up di budaya Jawa. Jawa itu kan budayanya yang halus, biasanya kita juga nggak langsung, gitu kan. If I'm not preparing myself untuk paham bagaimana preferensi dari orang yang datang dari culture yang berbeda, let's say orang-orang Western yang kalau ngomong itu lebih direct, ya saya akan bisa jadi kaget dan sakit hati ketika langsung diberikan direct feedback.
Tetapi kalau dari awal saya memang understand bahwa this is their style, and it's not itu bukan karena orang itu nggak suka dengan saya, ya kan? Tetapi that's just basically how they communicate. Saya nggak akan lebih sakit hati karena saya juga tahu, saya sudah tahu that awareness. So question about this, bagaimana kita mengelola orang yang berasal dari berbagai macam budaya, they need to understand the differences, they need to be aware bahwa ya that just individual preference, bukan satu culture lebih bagus dari culture yang lain, enggak itu. And it also comes, ini juga bukan terbatas berbagai culture, tetapi working across different generation juga sama, ya kan? Generation X, baby boomer, millennial, the understanding of the differences itu yang harus kita bangun dari awal supaya kemudian masing-masing orang itu bisa berkolaborasi. Jangankan berbicara mengenai different culture, different generation. Bahkan di dalam generation yang sama, culture yang sama pun, communication preference-nya bisa beda-beda. Ya kan, kalau teman-teman ngambil, let's say MBTI gitu kan, ada yang ESFJ, ada yang INTF, dan lain sebagainya. Kan ada orang yang lebih ekstrovert, ada orang yang lebih introvert. Orang ekstrovert ngomong sama orang introvert itu bisa jadi salah paham gitu. Tetapi this is also what I'm covering gitu kan. Kita helping people untuk understand that individual differences sehingga bisa membantu mereka untuk bisa berkolaborasi lebih baik lagi. Ada orang yang suka data ketemu dengan orang yang sukanya direct, cepat, ini maunya langsung cepat. Orang yang suka data masih mikir give me time to think about the data. Kalau kita nggak bisa menjembatani ini, kita nggak bisa membuat mereka saling memahami satu dengan yang lain. That usually where conflict occurs. That's a great questions. Semoga menjawab gitu. Oke, terima kasih Pak Yanuar atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah menjawab juga ya atas pertanyaan dari Mas Agung. Nah, beberapa pertanyaan nih sebenarnya ada mirip-mirip nih Pak, tapi mungkin bisa aku rangkum. Kalau apa aja sih Pak? Ada pertanyaan nih dari beberapa orang ya. Intinya itu adalah apa saja sih atau hal-hal apa aja yang penting dalam suatu individual development plan yang efektif untuk succession plan. Karena kan tadi IDP dan succession plan ini saling berhubungan. Nah, ini kalau mau tahu elemen pentingnya, sebetulnya detailnya bisa ikut courses-nya karena dijelaskan dengan penting what has to be there secara elemen. Tetapi in short, sebetulnya ketika kita berbicara IDP, pasti kita perlu, it's actually is very simple, bukan sesuatu yang rocket science kok. Jadi kalau kita berbicara IDP, elemen-elemennya di situ ya pastinya ada demografinya orang tersebut, misalnya nama, posisi, kemudian backgroundnya dia, let's say sudah berapa lama di company, hasil performance assessment resultnya seperti apa. Jadi ada historical data about that particular employee. Ini sebetulnya lebih dipakai untuk talent review, talent succession. Jadi part ini perlu, tetapi bisa jadi behind kalau kita bikin IDP yang antara diskusi atasan dan bawahan gitu kan. Tapi ini akan perlu untuk talent review. Nah, IDP it's really as simple as career aspiration-nya dia apa, strength-nya dia apa, area of development-nya dia apa, dan cara untuk mengembangkan area of development-nya itu bagaimana. Yang biasanya terdiri dari 70%-nya itu on the job training-nya apa yang mau kita siapkan, 20%-nya itu mentoring-nya akan seperti apa, dan 10%-nya itu training-training yang ada, dia sebaiknya mengikuti training apa. So it's actually a very simple form. The power of to make it effective atau enggak ya bagaimana kita betul-betul memonitor itu dan bagaimana betul-betul apa yang dituliskan itu bisa dijalankan gitu. Jadi the power of IDP is not about the form tetapi bagaimana what we are acting upon that form yang membuat IDP akan efektif. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yanuar. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir nih untuk di sesi hari ini. Dan mudah-mudahan jawabannya yang sudah dijawab ya oleh Pak Yanuar itu cukup memuaskan nih. Sudah menjawab keingintahuannya teman-teman semuanya. Oke, boleh di next. Nah, di sini
Aku mau infokan lagi nih, untuk kursus terbaik di bulan ini itu ada apa aja sih? Nah, kursus yang pertama itu adalah jelas ya, karena kita berbicara atau ngobrol-ngobrol nih bareng sama instruktur dari Mekar University, yaitu berarti kursus Talent Management, Succession Planning, and Individual Development. Nah, ini ada beberapa testimoni ya teman-teman semuanya yang sudah pernah mengikuti kursus dari Pak Yanuar. Oke, boleh di next. Nah, selain itu, untuk teman-teman yang ternyata ingin lebih dalam lagi berkenalan dengan dunia HR, di sini juga ada kursus Talent Management, The 9 Box Matrix. Nah, di sini juga ada beberapa testimoni ya teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kursus dari Mekar University. Oke, boleh di next. Nah, selain dari 2 kursus tadi, teman-teman semuanya, teman-teman boleh juga nih explore untuk kursus lainnya dari Mekar University, dan bisa di-scan barcode aja ya teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang sekarang sedang bekerja di dunia HR. Selain talent management tadi, boleh banget explore untuk kursus HR yang lainnya. Oke, boleh di next. Nah, ternyata sekarang ini kita sudah di penghujung acara nih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagikan oleh Pak Yanuar sore hari ini itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman itu tetap stay tune ya sama acara-acara dari Mekar University, karena masih banyak nih acara-acara Mekar University atau mungkin ternyata kursus-kursus lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih Pak Yanuar sudah meluangkan waktunya untuk di sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak bisa ikut acara dari Mekar University terus ya Pak ya. Mau sharing-sharing lagi nih di next time-nya. Terima kasih Pak Yanuar, terima kasih teman-teman semuanya. Aku Anissa Nadila, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan di acara hari ini. Dan aku tutup untuk acara hari ini. Kalau tadi di awal dibuka oleh pantun, akhirannya juga ditutup oleh pantun dong. Ikan hiu muter-muter, see you later di acara Mekar University lainnya, terutama di Dialog Karirmu. Selamat sore, selamat istirahat.